Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Sahria, NIM 2017-402056. Saya berasal dari kelas 3 PAIB. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan dan kepemimpinan pendidikan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi anggotanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Sedangkan pengertian kepemimpinan pendidikan atau leadership pendidikan merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi para guru dan semua yang ada di sekolah agar ikut berpartisipasi melaksanakan dan mengembangkan berbagai kegiatan pendidikan secara optimal dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi kepemimpinan pendidikan. Dikutip dari dalam Depdiknas, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa fungsi kepemimpinan pendidikan itu dibagi menjadi 7, yakni edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Untuk yang pertama, yaitu tentang edukator. Jadi dalam edukator itu fungsi kepemimpinan dalam hal membimbing peserta didik ataupun membimbing lainnya. Juga di sini juga dapat dicontohkan bahwa seorang kepala sekolah itu harus bisa mencontohkan dalam mengajar. Untuk yang kedua, yaitu ada fungsi manajer. Fungsi manajer yaitu kemampuan dalam menyusun program dan organisasi kepegawaian. Jadi seorang kepala sekolah di sini itu harus mempunyai kemampuan dalam menyusun program dan organisasi kepegawaian. Untuk yang ketiga yaitu administrator, yaitu kemampuan dalam mengelola segala administrasi, di mana administrasi itu sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Administrasi itu sangat penting sehingga seorang pemimpin yang mempunyai sifat kepemimpinan itu harus bisa mengelola administrasi. Untuk yang selanjutnya itu ada supervisor, yaitu kepala sekolah bertindak sebagai manajer. Kalian tahu nggak apa sih pengertian dari manajer itu? Pengertian dari manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Yang selanjutnya ada fungsi leader. Leader yaitu kemampuan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai inovator dan motivator. Untuk yang selanjutnya ada fungsi inovator dan motivator, yaitu kepala sekolah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai leader. Jadi di sini tadi ada fungsi kepala sekolah sebagai motivator dan inovator. Saya akan sedikit menjelaskan tentang hal itu. Untuk mengetahui pengertian dari motivator, kita tentunya harus tahu pengertian dari motivasi terlebih dahulu. Motivasi adalah keinginan yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu. Jadi di sini, sebagai seorang kepala sekolah, harus memiliki kemampuan untuk memotivasi seluruh sumber daya manusia yang ada di sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Motivasi ini merupakan faktor yang dominan menentukan keefektifan kerja. Yang kedua yaitu inovator. Jadi kepala sekolah itu memiliki keterampilan konseptual, senantiasa menemukan cara atau trik yang dapat digunakan untuk memajukan sekolah.
Dengan demikian, kepala sekolah dapat merencanakan, merumuskan ide-ide, sehingga sekolah dan perkembangannya senantiasa menemukan inovasi-inovasi baru yang tidak saja bermanfaat bagi perkembangan sekolah, tetapi dapat ditiru oleh sekolah-sekolah yang lainnya. Dari ketujuh fungsi kepemimpinan pendidikan tersebut, ada dua fungsi utama, yakni fungsi manajer dan fungsi leader. Yang pertama itu ada fungsi manajer. Fungsi manajer itu mencakup fungsi administrator dan supervisor dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawabnya itu dalam hal yang pertama ada planning atau perencanaan. Jadi dalam planning atau perencanaan itu seorang kepala sekolah itu mempunyai kemampuan untuk merumuskan tujuan dan program dari institusi pendidikan. Kemudian yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Dalam hal yang kedua ini, seorang kepala sekolah harus mempunyai kemampuan menghimpun dan mengkoordinasi sumber daya manusia. Untuk yang ketiga, ada staffing atau penyusunan personalia. Yang dimaksud di sini yaitu kepala sekolah harus mempunyai kemampuan untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia. Untuk yang keempat, itu ada leading atau pengarahan. Seorang kepala sekolah harus mempunyai kemampuan untuk menyusun job description. Jadi nanti masing-masing anggota atau bawahan yang ada di sekolah itu harus mempunyai job description yang jelas. Untuk yang kelima itu ada controlling atau pengawasan, yaitu seorang kepala sekolah harus mempunyai kemampuan untuk menilai kerja bawahannya. Yang kedua itu ada fungsi leader. Fungsi leader itu mencakup fungsi inovator dan motivator. Kemudian Hamdani mengemukakan bahwa fungsi utama pemimpin itu diantaranya yang pertama, mampu menciptakan suasana kerjasama dan persaudaraan yang baik, sehingga pekerjaan terasa mudah. Jadi ketika kita dalam suasana yang baik, suasana persaudaraan yang terjaga, itu kerjanya akan semakin mudah. Terus yang kedua itu, seorang pemimpin harus mampu mengorganisir bawahan. Yang ketiga, mampu membuat prosedur kerja yang lebih efektif dan lebih efisien. Yang keempat, bertanggung jawab dalam menangani kasus dan adil dalam memimpin kelompok. Untuk yang selanjutnya, saya akan bahas tentang kualitas kepribadian pemimpin besar. Jadi, kepribadian dalam pemimpin itu sangat penting, karena dari kepribadian itu biasanya yang akan menjadi contoh bagi para anggotanya untuk meniru secara tidak langsung. Dan untuk menjadi pemimpin yang besar itu harus memiliki kepribadian, atau bisa dikatakan kualitas kepribadian yang menjadikan seorang pemimpin itu besar itu diantaranya fokus. Yang dimaksud fokus di sini yaitu fokus terhadap hal yang dilakukan. Kemudian ada confidence, yaitu memiliki rasa percaya diri yang baik. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu harus mempunyai rasa percaya diri yang baik. Kemudian ada transparan atau jujur. Kemudian ada integrity. Jadi seorang pemimpin di sini harus memiliki integritas yang tinggi terhadap komitmen. Yang selanjutnya, inspiration. Seorang pemimpin harus bisa menginspirasi orang lain atau bawahannya. Kemudian passion. Seorang pemimpin harus memiliki keinginan yang kuat untuk sukses. Ada inovatif ya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada patience atau sabar, stoicism, tabah, honest atau tidak sembrono, authenticity atau keaslian. Kemudian ada open
mindedness atau berpikiran terbuka. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki pemikiran yang terbuka dan tidak sempit dalam berpikir. Kemudian ada decisiveness atau tegas dalam berkeputusan dan bertindak. Jadi seorang pemimpin itu sebagai pusat atau tengah dalam mengambil keputusan ataupun bertindak. Kemudian ada personableness atau berkepribadian, ada empowerment atau memberdayakan, ada optimis positivity atau membangun budaya, ada generosity atau murah hati, persistent atau gigih ulet, dan insightfulness memiliki wawasan yang luas. Jadi seorang pemimpin itu sebaiknya mempunyai wawasan yang luas, karena dengan wawasan, dengan pengalamannya dalam memimpin itu nanti akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih cekatan dalam menentukan suatu keputusan. Kemudian communication yaitu mampu berkomunikasi dengan baik. Seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan anggotanya. Karena apa? Ketika terjadi miskomunikasi, maka nanti akan berakibat yang kurang baik bagi organisasinya. Untuk yang selanjutnya itu ada accountability atau dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya ada restlessness atau resah ketika bawahan tidak dapat menyelesaikan masalah. Jadi sebagai seorang pemimpin, ketika ada masalah dan bawahannya itu tidak bisa menyelesaikan, maka dia harus cepat-cepat berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang ada dan segera bertindak atas pemikirannya tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sedikit, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.